Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma wa alhiqna bis shalihin. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah beberapa hari yang lalu kita libur dalam rangka Idul Fitri. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah kepada kita sekalian dan menambah ilmu kita dan pemahaman kita tentang dinul Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini ayatnya tidak banyak, 7 ayat, dan sering kita baca di dalam sholat. Ini adalah merupakan surah Makkiyah menurut sebagian riwayat, dan sebagian riwayat yang lain mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah Madaniyah. Artinya kalau Makkiyah artinya surah-surah yang diturunkan di Mekah atau yang disebut atau yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau surah Madaniyah artinya surah yang diturunkan di Madinah atau surah-surah yang turun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita berbicara panjang tentang surah Al-Ma'un ini, marilah kita sama-sama membacanya. Dengan diawali membaca, kita membaca umum kita dulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Surah ini sering kita baca. Kalau kita pahami, kita renungi maknanya, pada surah yang pendek ini terkandung suatu pengertian yang begitu mengagetkan kita.
pengertian yang tidak biasa kita pahami, pengertian yang tidak biasa kita dengar, yaitu tentang keberagamaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ini bertanya, diawali surah ini dengan bentuk pertanyaan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita arti tidakkah kau menyaksikan, tidakkah kau melihat, alladhi yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan agama. Jadi ayat ini seolah-olah ingin membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka cakrawala kita tentang siapa itu sebenarnya orang yang mendustakan ad-din. Ad-din, apa kata ad-din ini? Kita sering baca juga dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin, Yaumiddin. Ad-din artinya, sebagian diartikan, ada yang mengartikan agama, sebagian lagi bermakna ad-din artinya al-jaza atau balasan. Yaumiddin artinya yaumul jaza atau hari pembalasan. Kalau kita bilang Maliki Yaumiddin, artinya Allah sebagai raja, sebagai penguasa pada hari pembalasan, jadi pada hari kiamat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala awali Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kau saksikan, tidakkah kau lihat, alladzi yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Atau kalau ad-din diartikan agama, yang tidak percaya tentang agama. Mungkin dalam benak kita, mungkin orang yang tidak percaya dengan agama itu orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang ateis. Akan tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab dalam ayat ini, fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadinya jawabannya bukan orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, bukan ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, tapi di sini Allah sebutkan fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang mendustakan agama adalah orang-orang yang selalu menghardik anak yatim, menyentak anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin. Dari ayat ini jelas sekali Allah ingin gambarkan bahwasanya agama Islam ini bukan agama kamuflase, bukan agama penampilan, bukan agama syiar-syiar. Oh, dia seorang Islam, kenapa? Oh, dia pakai sorban, dia pakai peci misalnya. Dinul Islam bukan. Agama Islam adalah agama yang merupakan keyakinan yang bersenam-mayang di dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan itu semuanya direfleksikan melalui tingkah laku akhlak yang baik dan juga budi pekerti yang baik terhadap sesama manusia. Ini inti daripada apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pengertian kita, tentang pengertian kita tentang agama ini yang biasa kita pahami.
Jadi agama tidak hanya sementara ritual-ritual yang kita lakukan, sehingga seorang terkadang mengatakan, dia mengatakan dia seorang muslim, dia percaya dengan agama ini, kadang dia juga sholat, kadang dia juga melaksanakan puasa dan melaksanakan syiar-syiar Islam yang lain. Akan tetapi hakikat daripada keimanannya, hakikat daripada keyakinannya tentang agama ini masih jauh daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut. Apabila orang-orang tersebut yang sudah melaksanakan ritual keagamaan, syiar-syiar keagamaan, bahkan dalam penampilannya, pakaiannya, rupanya menampilkan syiar-syiar agama, akan tetapi apabila dalam perilakunya tidak baik, menghardik anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, tidak mau menginfakkan hartanya, bertemu dengan saudaranya dengan muka yang masam, tidak mau berlaku baik dengan tetangganya, dengan teman sejawatnya, maka ketahuilah bahwasanya hakikat keimanan belum bersemayam di dalam hatinya. Sebab apabila hakikat keimanan berada di dalam hati, dia akan bergelora, dia akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan amal yang baik. Inilah yang disebut hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan suatu keharusan bagi kita untuk kita laksanakan dengan baik. Akan tetapi di samping itu, Allah tidak hanya menginginkan itu, hendaknya hubungan baik dengan manusia pun hendaknya diperbaiki. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang-orang yang tidak baik hubungannya dengan sesama manusia, yang dicontohkan di sini dengan anak-anak yatim, dia tidak memperhatikan kondisi mereka, jangankan menyantuni mereka, berlaku baik pun tidak, berkata-kata baik pun tidak dengan mereka, bahkan mereka dihardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka itu tidak mau menganjurkan, jangankan mengeluarkan hartanya, menyumbangkan hartanya, membantu orang-orang miskin, menganjurkan, memberitahu orang agar supaya orang lain mau menyumbang pun tidak mau. Ini menunjukkan bagaimana rasa keimanan tidak bersemi di dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqa bil amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kalau tidak ada, tadi tidak dibuktikan dengan amal perbuatannya, maka ketahuilah keimanannya itu masih dipertanyakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan keimanan ini di dalam Al-Quran, surah Ibrahim. Wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan, gambarkan bagaimana keimanan itu, keimanan seorang yang telah meyakini tentang kebenaran dinul Islam, bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang meyakini itu. Allah gambarkan bagaikan sebuah pohon, asluha thabitun wa far'uha fis sama', kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang indah, yang baik. Asluha thabitun, pongkolnya, akarnya menghunjam ke bumi, kuat, kokoh. Ini menggambarkan pendiriannya tidak mudah digoyahkan oleh berbagai isu dan berbagai gangguan dan cobaan.
Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Pongkolnya akarnya kuat menghujam di bumi. Wa far'uha dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya menjulang tinggi. Indah rimbun. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Sudah menjulang tinggi, rimbun, enak dipandang. Tu'ti ukulaha, dia itu memberikan buahnya kulla hinin, setiap tahun dan setiap saat. Tidak seperti pohon yang kita kenal biasanya. Biasanya berbuahnya setiap musim, setahun sekali, atau ada juga misalnya setahun 2 kali, ya. Tapi pohon keimanan adalah tu'ti ukulaha kulla hinin. Dia akan memberikan buahnya setiap saat. Jadi tidak ada waktu. Seorang yang beriman, seorang yang mukmin, kalau menghujam di dalam hatinya keimanan, dia meyakini akan kebenaran al-dinul Islam, meyakini akan adanya Allah, meyakini akan adanya yaumul hisab. Kebaikannya tidak hanya pada saat-saat tertentu. Misalnya hanya pada bulan Ramadan saja dia baik, setelah bulan Syawal kemudian berubah lagi. Dermawan pada saat bulan Ramadan saja, kemudian pada bulan berikutnya tidak seperti itu. Seorang yang mukmin tu'ti ukulaha kulla hinin, dia akan memberikan buahnya setiap saat. Bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhan. Jadi ini gambaran keimanan. Keimanan itu apabila benar-benar bersemayam di dalam hati, akan menggerakkan anggota badannya, menggerakkan pikirannya, menggerakkan panca inderanya, dan semua tindak tanduknya untuk melakukan kebaikan. Ini adalah merupakan gambaran dari keimanan. Sehingga Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwasanya iman itu terdiri dari 70 lebih cabang. Yang pokoknya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan yang paling rendahnya katanya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan keimanan dan malu ada bagian daripada keimanan. Ini menunjukkan bagaimana keimanan itu mempunyai cabang-cabang bagaikan pohonan tadi. Apabila seorang misalnya beriman pada Allah tapi dia tidak mempunyai rasa malu, melakukan perbuatan maksiat, tidak malu-malu lagi, ya, maka ketahuilah keimanannya ibaratnya cabang di bagian pohon tersebut sudah putus. Demikian pula ada hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian daripada iman. Apabila ada seorang muslim, ya, mengaku seorang muslim tapi seorang mukmin tapi badannya kotor, tempat kerjanya kotor, tidak suka berbersihan, maka ketahuilah cabang di dalam keimanannya di bagian kebersihan ini ibaratnya putus. Dan banyak sekali cabang-cabang keimanan yang menunjukkan seperti yang digambarkan oleh ayat ini dalam surah Al-Maun, bagaimana hubungannya itu baik dengan sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan untuk memberikan gambaran yang sangat jelas. Oh, barangkali dia orang yang suka rajin sholatnya, syarat dan rukunnya sholatnya sudah dikerjakan, bahkan terkadang begitu detail, begitu teliti, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Ini adalah bagian dari orang yang mendustakan agama. Siapa yang celaka? Kau udah sholat tapi celaka, kata Allah. Wail bisa diartikan neraka wail. Ya, ada nama, salah satu nama neraka, ya, di akhirat nanti, neraka wail. Atau bisa dibilang kecelakaan bagi al-musallin, orang yang sholat. Orang yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya.
Artinya lalai di dalam sholatnya ini bukan berarti lalai dalam hal waktu saja. Misalnya lalai waktunya sholat zuhur sampai jam berapa dia nggak kerjakan sholatnya di waktu asar atau di malam, atau ya terlambat dari waktunya. Ya bukan itu saja, tapi yang maksud di sini lalai sama dengan seperti ayat sebelumnya. Artinya sholatnya itu ketika dia menghadap kepada Allah dia tidak khusyuk. Kemudian sholatnya itu tidak berbekas dalam perilakunya. Dia melakukan sholat diucapkan bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia ikrarkan sholatku, segala macam ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi di luar sholat perilakunya tidak seperti itu. Dia ucapkan seperti setiap kali Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia ucapkan salam ke kanan ke kiri, ya, pada akhir sholat. Tapi perilakunya di luar sholat dia sama sekali tidak ada rasa rahmat, tidak ada rasa kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah. Jadi apa yang dia lakukan di dalam sholat tidak terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagian daripada yang Allah katakan sahum, orang-orang yang lalai di dalam sholat. Jadi bukan hanya lalai dalam melaksanakan perilaku sholat itu, karena ini sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu, puasanya juga yang kita lakukan setiap saat, setiap bulan Ramadan, itu adalah merupakan perintah-perintah Allah yang Allah inginkan bagi kita agar supaya mental kita tergembleng, agar supaya perilaku kita, akhlak kita menjadi baik dengan setiap kali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Oleh karena itu sampai Rasulullah gambarkan orang yang sholat setiap hari digambarkan ibarat orang yang di depan rumahnya itu ada sungai. Dia setiap hari dia mandi 5 kali. Ya, ini menunjukkan bagaimana bersihnya orang yang sholat tersebut. Jadi dengan perilaku, dengan ritual-ritual yang dijalankan setiap saat, ini adalah menggembleng perilaku seseorang agar supaya mereka menjadi baik akhlaknya, perilakunya menjadi baik, hubungan dengan sesama manusia menjadi baik, terutama sekali dengan saudara-saudaranya muslim. Alladzina hum yura'un. Bukan itu saja, orang yang lalai di dalam salatnya adalah orang yang disebutkan wailul lil musallin, celaka dalam salatnya adalah alladzina hum yura'un, mereka-mereka yang suka riya. Jadi salatnya atau ibadah apapun yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini riya, artinya mengharapkan atau beramal sesuatu dengan mengharapkan pujian orang lain, sanjungan orang lain, maka orang-orang seperti ini adalah amalnya akan sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat tidak akan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang melakukan amal ibadahnya dengan riya, dengan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk orang yang sahun, orang yang lalai di dalam salatnya. Wa yamna'unal ma'un, kembali diingatkan, dihubungkan antara ibadah ritual dengan hubungan dengan masyarakat. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Al-ma'un arti bantuan remeh, seperti seorang tetangga minjam misalnya piring, minjam penggorengan, minjam apa, arti yang remeh-remeh. Al-ma'un itu asal katanya seperti itu, arti hal-hal kecil saja dia tidak mau, apalagi hal-hal yang besar, menolong orang yang dalam kesusahan. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana orang yang sholat tapi perilakunya di masyarakat tidak baik, maka ketahuilah dia belum sempurna dalam sholatnya, belum benar dalam sholatnya. Itu termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholat. Mudah-mudahan dengan kita merenungi ayat-ayat Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan keimanan kepada kita, menjadikan kita seorang yang beriman, benar-benar beriman yang menggambarkan keislaman dan keimanan dalam perilaku kita. Sebab banyak sekali saat ini orang yang mengaku muslim melaksanakan syiar-syiar agama, bahkan menggembar-gemborkan syiar-syiar agama, tapi perilakunya sama sekali jauh daripada tuntunan agama, jauh sekali daripada apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita sering mendengar, melihat, baik itu di internet, di televisi, bagaimana ada orang-orang yang mengaku muslim, ya, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, wanita-wanita, ya, seperti kita saksikan di Irak itu, anak-anak dibunuhin, ya, tawanan-tawanan disembelih. Ini adalah bukan daripada Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Di zaman Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW menangkap tawanan, mereka itu diperlakukan dengan baik. Bahkan ada sahabat menceritakan bahwasanya tawanan-tawanan kami itu kami beri makan dengan makanan kadang-kadang yang kami tidak makan seperti itu. Makanannya lebih enak daripada kami. Sehingga banyak di antara tawanan orang yang telah melihat bagaimana perlakuan dari kaum muslimin yang masuk ke dalam Islam. Demikian pula kalau misalnya kita pernah lihat ada film Lion of the Desert, itu film Umar Mokhtar, udah lama ini ada CD-nya juga masih ada, ya, yang menceritakan bagaimana perjuangan Umar Mokhtar yang berperang di daerah, ya, di negerinya, yaitu di Libya pada masa dulu masih sebelum Perang Dunia II, ketika negerinya dijajah oleh Italia atau yang waktu itu dipimpin oleh Mussolini. Umar Mokhtar selama 20 tahun dia berjuang terus mempertahankan agama dan negaranya, berjuang, dan selama 20 tahun pasukannya tidak bisa dihancurkan. Berganti gubernur yang dikirim dari Italia ke sana, kemudian selalu gagal. Mereka, para penjajah tersebut, kalau menawan kaum muslimin, setelah ditawar, dipaksa, diintimidasi, ditembak. Tawanan-tawanan tersebut orang-orang yang tidak bersalah. Ini sama sekali ini adalah guna bagaimana agar supaya mereka bisa menangkap pemimpinnya, itu Umar Mokhtar, seorang yang berumur sekitar 80 tahun dia memimpin pasukan. Di adegan lain diceritakan, ini walaupun film tapi ini adalah sejarah, ya, memang suatu film kenyataan, refleksi daripada sejarah di Libya waktu itu. Di satu adegan ada di mana Umar Mokhtar dengan pasukannya mengalahkan pasukan Italia. Habis di dalam peperangan tersebut terbantai pasukan Italia, kecuali kemudian ada 2 orang yang tertawan. Ketika tawan ini ditangkap, dibawa ke hadapan Umar Mokhtar, orang yang di sebelah Umar Mokhtar langsung menembak tawanan tersebut. Dicegah Umar Mokhtar, jangan kau tembak dia sudah menjadi tawanan kita. Terus si temannya Umar Mokhtar ini bilang, mereka melakukan seperti itu terhadap tawanan-tawanan kita. Jadi kalau kaum muslimin ditawan oleh mereka, disiksa, kemudian dibunuh, diintimidasi. Terus kata Umar Mokhtar, mereka bukan ustaz kita, laisu ustadana, mereka bukan panutan kita. Jadi itulah Islam, ya. Padahal mereka memperlakukan kaum muslimin dengan perlakuan-perlakuan yang sangat kejam, yang tidak adil. Ya, Umar Mokhtar pasukannya mendidik bagaimana kita tidak boleh mencontoh mereka. Nah, inilah akhlak
akhlak daripada Islam yang juga sama dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jika kita melihat sekarang bagaimana orang-orang yang mengaku Muslim menggembar-gemborkan syiar Islam, tapi berperilaku yang tidak manusiawi, berperilaku yang kejam, membunuh anak-anak, membunuh wanita, maka ketahuilah hal tersebut ya bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan apa yang misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, ini saja yang dapat kita sampaikan dan kita renungi daripada surah Al-Ma'un ini. Semoga apa yang kita baca dan kita renungi akan bermanfaat bagi kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.